Terima kasih untuk review singkatnya dari perkuliahan kita minggu lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi. Kita sebenarnya masih ada 2 subtema yang akan kita selesaikan di semester ini. Tapi minggu ini kita akan bicara tentang komunikasi massa, media massa, dan aktivitas politik. Tentu saja ini menjadi isu yang menarik karena apa? Dari sekarang ini kita sudah mulai dipanas-panasi ya dengan apa namanya dengan jadi sudah digiring untuk memikirkan apa yang seharusnya kita pikirkan. Jadi ini adalah seperti bentuk apa namanya penggiringan kepada permasalahan-permasalahan tertentu supaya kita berpikir ke sana, dan ini kita lihat apa namanya kita lihat arahnya semakin terang karena kita tahu sendiri kita akan tidak lama lagi ya, mungkin kita masih nanti akan menghadapi pemilu, dan tentu saja bagaimana proses dari apa namanya pembangunan opini publik, kemudian proses kepada membangun simpati halayak, itu kan prosesnya tidak bukan proses yang singkat, tetapi itu adalah proses yang panjang. Makanya kita lihat dari sekarang ini sudah mulai apa namanya kita rasakan arahnya ke situ. Jadi kemarin sebelumnya kita sempat singgung tentang bagaimana peran media dalam berbagai arah ya, baik itu dalam sisi budaya, baik itu dalam sisi pembentukan apa namanya mindset kita, pembangunan diskursus, kemudian bagaimana media itu juga sebagai komunikasi antar budaya dan juga proses asimilasi budaya. Nah, hari ini kita sebetulnya bicara tentang antara komunikasi massa, media massa, dan juga aktivitas politik. Jadi tentu saja apa namanya kita melihat, jadi kalau misalnya media itu dalam banyak hal itu memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi publik. Jadi pengaruh tersebut itu datangnya tentu saja dari kebijakan redaksi, dari proses yang mungkin kita katakan itu sebagai proses framing ya, proses framing yang dilakukan oleh media. Siapa sih yang melakukan ini? Kita kemarin sudah singgung tentang gatekeeper itu siapa saja, ya kan? Uh, jadi jadi apa namanya? Jadi proses ini dilakukan oleh para wartawan. Jadi di sini wartawan dalam posisi sebagai individu yang memiliki, tentu saja mereka punya ideologi, kemudian mereka juga punya nilai personal dalam melakukan tanggung jawabnya dengan menggunakan berbagai cara. Nah, di antara cara yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan pengulangan di bagian-bagian tertentu yang dianggap memiliki nilai lebih, yang dianggap itu menjadi perhatian ya, menjadi perhatian khusus oleh publik, atau begini, atau itu sebetulnya bukan menjadi perhatian khusus tapi diangkat secara terus menerus sehingga itu lambat laun menjadi perhatian khusus. Apa harapannya dari memperlakukan isu itu dan kemudian di apa namanya uh, diangkat secara terus-menerus itu, harapannya adalah bagaimana perhatian yang sama ini juga nantinya juga akan menjadi bagian yang menjadi perhatian halayak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sumbernya atau wartawan tersebut. Maka baik media massa, jadi karena media massa ini sebagai corong dari komunikasi publik, baik media massa atau elektronik itu membuat ragam rubrik ataupun program yang secara khusus mengenai politik. Begitu juga yang terjadi dalam media online yang semakin menunjukkan perkembangannya sebagai saluran komunikasi politik yang penting. Perlu kita ketahui juga media pers ini sebagai pilar keempat dari demokrasi, tapi bagaimana konstelasinya dan bagaimana prosesnya itu kita akan melihat kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini.
Jadi bagaimana media massa itu berlomba-lomba menyajikan laporan aktual yang terjadi di seluruh Indonesia pada publik. Kemudian juga di situ perkembangan politik yang terjadi, baik itu yang terkait dengan kegiatan parpol, kemudian aktivitas kandidat politik yang terjadi berupa kegiatan partai, berupa pendapat para elit politik, ataupun opini dari komentator politik, serta juga tanggapan umum masyarakat. Ini saat ini kita dapat mudah menemuinya di media elektronik maupun media cetak maupun media online ya. Artinya apa? Konsekuensi dari persaingan politik seperti fenomena kampanye negatif, konflik sosial politik horizontal, dan juga konflik vertikal yang terjadi di masyarakat itu juga menjadi sajian menarik yang menarik pemberitaan media. Makanya kerap kali isu-isu yang terjadi itu sering juga itu kemudian dikorelasikan dengan isu politik tertentu, karena ini adalah ini juga pekerjaan media pers kita ya, pekerjaan wartawan kita dalam mengarahkan apa yang seharusnya dipikir menjadi fokus yang mestinya difikirkan oleh halayak. Kemudian jadi kita mengenal berbagai media massa, baik itu dalam bentuk cetak maupun elektronik, radio. Jadi masing-masing media ini media massa ini punya punya segmen tertentu ya. Jadi misalnya radio sampai sekarang juga eksis, dan sekarang radio pun juga beranjak ke digitalisasi ya kan. Dan ini artinya apa? Melalui pesan-pesan media tersebut disebarkan berbagai macam hal informasi politik dari tentang isu pemilu, program-program partai politik, hasil wawancara dengan elit-elit politik, ulasan para pakar politik, iklan politik, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Artinya apa? Kita lihat media massa itu juga di satu sisi juga berada dalam tekanan kepentingan ketika memproduksi dan juga mereproduksi kontennya. Kemarin di kuliah sebelumnya kita pernah singgung ya, apa yang mempengaruhi dari isi dari konten media. Mungkin kamu bisa lihat, bisa flashback dari kuliah kita, di antaranya itu juga ada kepentingan politik. Di situ juga salah satu menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana media massa itu memframing konten dari fokus yang itu disajikan ke halayak. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara tentang idealisme dari media itu sendiri, hendaknya dengan serius mempertimbangkan prinsip-prinsip dan keutamaan objektivitas juga kebenaran laporannya. Karena ketika itu sudah masuk di saluran publik dan kemudian dikonsumsi oleh publik, berarti pengetahuan publik yang didasarkan atas informasi tersebut akan mewarnai sikap tindakan publik secara nyata. Karena kemarin kita singgung bagaimana media itu berpengaruh kepada aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek konatif dari halayak. Jadi oleh karena itu media massa dalam performanya dituntut memiliki sikap dan juga tanggung jawab yang besar dalam mengutamakan kepentingan publik, yakni untuk mengetahui informasi yang benar. Ini ketika kita bicara tentang idealnya media massa. Nah, dalam konteks dalam aktivitas politik ya, penggunaan media massa untuk tayangan iklan politik juga semakin meningkat. Iklan-iklan partai politik dapat disaksikan setiap hari, baik itu di televisi, radio, media cetak atau media online.
Dan juga beberapa partai politik dan kandidat politik juga menggunakan iklan politik untuk menawarkan program dan mengajak halayak ya untuk memilih kandidat atau partai politik yang dimaksud dalam pemilu. Jadi artinya apa? Pencitraan partai politik, tokoh politik melalui iklan ini semakin memperkuat fungsi media massa dalam aktivitas politik seperti dalam konteks pemilu. Karena harapannya apa? Dengan penggunaan media massa dalam porsi yang lebih dalam kampanye politik ini telah banyak terbukti memperlancar pelaksanaan kampanye. Artinya di sini bagaimana iklan-iklan politik di media massa ini berusaha mengajak langsung calon pemilih halayak untuk memilih partai politik atau kandidat politik tertentu. Dan melalui media massa juga para kandidat politik atau partai politik mengungkapkan apa tentang program-programnya, kemudian keunggulan-keunggulan yang lebih menekankan pada sentuhan pikiran dan juga emosi kelompok sasaran. Kemudian artinya apa? Di sini penggunaan media massa dalam aktivitas politik itu sebagai sarana atau media kampanye politik yang akhirnya diharapkan dari sini dapat menggerakkan perilaku media. Artinya menyentuh apa? Menyentuh aspek konatif dari halayak. Jadi di samping iklan politik terdapat juga iklan layanan masyarakat yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga non partai politik. Mungkin kamu bisa cari ya ini jadi misalnya ada aktivitas kemanusiaan yang apa, tapi di situ kemudian ditempeli oleh kandidat tertentu. Seperti ini kemarin sempat viral juga ya, bagaimana bansos kemudian ada stiker kandidat kandidat pilkada dari kandidat tertentu yang terjadi di beberapa daerah kemarin sempat viral juga. Jadi ini sebagai contoh ya bagaimana penggunaan media massa ini sebagai sarana atau juga media kampanye politik. Misalnya, kampanye politik itu ragamnya banyak sekali, baik itu dalam ragam program, beragam program yang kemudian itu menonjolkan menonjolkan partai politik tertentu atau kandidat dari partai politik tertentu. Jadi iklan layanan masyarakat ini misalnya itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial tertentu, tapi kemudian diberi semacam emblem bahwa ini dari ada logonya dari parpol tertentu atau simpatisan parpol tertentu gini. Secara tidak langsung ini memberikan memberikan seruan kepada masyarakat untuk ikut memberi suara pada hari pencoblosan. Jadi ini menggugah kesadaran warga untuk menciptakan untuk juga saya tadi mau bilang apa? Untuk tertarik kepada partai tertentu atau kandidat tertentu. Jadi publik ini mempersepsi realitas politik yang disusun oleh pemberitaan media massa. Karena media dianggap dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengangkat suatu peristiwa atau isu menjadi agenda media. Ini yang penting. Karena apa? Media tidak hanya dapat mempengaruhi sifat dan ciri arena politik yang menjadi ajang kampanye, tetapi juga dapat menentukan suatu agenda yang dapat menguntungkan suatu kandidat atau partai politik tertentu. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang tentang media massa dan aktivitas politik, jadi kita bisa menyimpulkan sebetulnya. Jadi popularitas ya, jadi popularitas partai tertentu atau popularitas kandidat tertentu itu juga erat kaitannya dengan dukungan media, bagaimana media itu juga memberikan dukungan gitu. Karena tadi di awal kita singgung bahwa siapa yang mengolah itu adalah awak-awak media atau para wartawan. Wartawan seobjektif apapun, mereka adalah individu yang juga dipenuhi dengan subjektivitas. Jadi di sini kita lihat media itu bukan hanya mempengaruhi sifat dan ciri arena politik yang menjadi ajang kampanye, tetapi juga dapat menentukan suatu agenda yang dapat menguntungkan suatu kandidat atau partai politik tertentu.
Dan media massa juga dapat menentukan dimensi-dimensi isu yang paling menarik mendapat perhatian lebih oleh halayak, atau dengan menonjolkan isu-isu tersebut supaya mendapatkan dukungan publik. Artinya begini ya, jika media massa dalam menyusun agenda pemberitaannya itu cenderung lebih memilih aspek-aspek substansial dari program kampanye partai politik dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa politik yang lainnya yang terjadi selama masa periode kampanye, maka kecenderungan salah satu peran positif media dalam komunikasi politik telah dimainkan dengan baik. Jadi ini seperti itu. Jadi agenda media seperti ini diharapkan memberi pengaruh kepada publik, khususnya pada memprioritaskan kepada isu-isu penting. Sehingga harapannya publik ini diharapkan memiliki pandangan yang sama dengan agenda media dalam menentukan prioritas pentingnya isu yang selanjutnya dalam prosesnya akan mempengaruhi bagaimana mereka menentukan pilihan pada saat pemilu. Makanya ada beberapa pointer yang saya garis bawahi di sini yang mungkin kita bisa bahas ya, yaitu bagaimana media itu juga di satu sisi itu berperan dalam dalam iklan politik, kemudian juga sebagai sarana kampanye, jadi menggiring ya, jadi proses penggiringan membentuk opini publik ini kan tidak satu malam ya, tetapi kan prosesnya kan lama sekali. Jadi sarana kampanye ini kontinu. Makanya kamu bisa bayangkan, kalau misalnya kamu punya partai dan partainya kecil-kecil, kamu mungkin sulit untuk bisa bersaing dengan mungkin partai-partai besar yang mereka sudah punya kaki tangan media yang solid, sehingga bagaimana ini berkontribusi dalam pembentukan opini publik dan menggiring apa yang semestinya difikirkan oleh halayak. Jadi sebagai sarana kampanye yang kemudian dari sini membangun persepsi masyarakat, kemudian membangun agenda setting. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana sebetulnya media massa dalam konteks komunikasi publik itu bukan sekedar sebagai saluran komunikasi, ya kan? Bukan sekedar sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi halayak. Nah, gencarnya media dalam memberitakan isu-isu politik secara umum, kita bisa simpulkan bahwa media massa berperan penting tidak hanya sebagai saluran komunikasi politik, tetapi juga pendidikan politik. Dan media massa sebagai saluran komunikasi politik ini mempengaruhi kognisi politik lewat dua cara. Jadi yang pertama itu media secara efektif menginformasikan peristiwa politik kepada halayak. Dan yang kedua, media mempengaruhi persepsi halayak mengenai pentingnya masalah politik. Hal ini kemudian menggambarkan bahwa sebelum media massa mempengaruhi dan menyusun agenda prioritas pikiran halayak, jadi mereka jadi lebih dahulu media dengan aktif memberikan informasi. Jadi kan begini, bagaimana informasi itu dikirimkan ke halayak, ya kan? Setelah media, setelah semua informasi itu dikirimkan ke halayak secara terus-menerus. Nanti kan terlihat bahwa kemana sih sebetulnya arah dari apa yang difikirkan halayak itu ke arah mana gitu kan. Dari situ kan kemudian bisa dipilah, bisa diidentifikasi sebetulnya halayak ini rata-rata memikirkan isu ini, sehingga dari sini kemudian media mempengaruhi persepsi halayak tentang pentingnya masalah politik. Dan bagaimana proses penentuan format dan volume pemberitaannya melalui proses itu disebut yang kita kemarin singgung sebagai gatekeeping. Jadi proses menyeleksi dan menentukan perlu tidaknya suatu isu itu diberitakan, penempatan liputan dalam surat kabar, kemudian penentuan jam tayang dalam program televisi, penentuan ini akan menjadi headline atau tidak dan sebagainya. Ini adalah bagian dari proses gatekeeping.
kemarin seperti kita nggak perlu terlalu jauh untuk membahas ini karena kita sudah bahas sebelumnya ya. Artinya apa? Kita kan dalam proses penyortiran ini kan kita jadi melihat bahwa realitas media ini tidak merupakan cerminan realitas sesungguhnya. Karena di sini kecenderungan perbedaan, artinya apa? Operasional media itu suatu sistem yang melibatkan orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda, baik itu secara kapasitas dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain kita juga melihat bahwa media itu juga adalah organisasi yang memiliki visi, misi, komitmen, dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pengelolanya, termasuk di sini juga dalam hal bisnis dan juga redaksional. Jadi kita lihat di samping faktor eksternal media juga kerap kali memberi pengaruh bagi redaksional media massa. Kemudian jadi proses gatekeeping ini jadi memunculkan lingkungan semu ya, yang artinya dengan atau di istilah pseudo environment ya, kalau dalam Walter Lippmann ini mengistilahkan itu, bagaimana proses gatekeeping ini kemudian menyajikan realitas semu. Karena apa? Karena dari proses penyortiran itu kemudian media memberikan tekanan kepada isu-isu tertentu yang itu kemudian secara terus-menerus disajikan kepada halayak, sehingga itu menjadi hal yang difikirkan oleh halayak. Nah, kemudian bagaimana kemudian lingkungan semu ini menguraikan dan mengisi ruang-ruang publik ya, mengisi ruang-ruang media massa, dan yang itu ada dalam secara terus-menerus itu disajikan pada halayak. Jadi sehingga realitas yang dimaksud itu sebetulnya adalah realitas media, tapi bukan realitas yang sebetulnya kita pikirkan. Tetapi bagaimana realitas ini dibangun secara terus-menerus, dibangun secara bertahap, sehingga itu menjadikan kita digiring memikirkan realitas tersebut yang sebetulnya itu adalah realitas di luar dari realitas yang sesungguhnya. Jadi itulah bagaimana proses pembangunan dari kenyataan semu atau pseudo reality ya, yang diungkapkan oleh Lippmann. Dari sini kita lihat, jadi informasi yang diterima halayak dari media sebagai realitas yang itu terbangun atau dikonstruksi oleh media, mengisi benak kita sebagai halayak sesuai dengan format pemberitaan yang dilakukan media, tentu saja dengan memberikan penonjolan terhadap isu-isu tertentu. Yang artinya dengan demikian secara tidak langsung media itu sudah berhasil menyusun pikiran halayak menyangkut isu apa yang menjadi prioritas dan dianggap penting, dan isu-isu apa yang perlu diabaikan. Maka para editor media memilih dan menentukan liputan yang dianggapnya layak sebagai laporan utama, dan ini sesungguhnya tidak jelas ya sebagai audiens. Sebetulnya para editor dalam menentukan laporan utama ini atas dasar apa, pertimbangan apa mereka menentukan laporan utama ini, sehingga media massa memberikan penekanan dan penonjolan di isu-isu tersebut, sementara yang lain tidak ditonjolkan gitu. Jadi jika media lebih mementingkan halayaknya sebagai pertimbangan bahwa media massa adalah salah satu alat atau sarana pendidikan politik bagi rakyat, maka sulit dijelaskan apakah pilihan dalam menentukan kebijaksanaan redaksional itu ditentukan oleh wawasan redaksi atau pengarahan dari luar redaksional yang sifatnya kekuasaan atau komersial. Ini yang menjadi keprihatinan kita saat ini ya kan. Jadi artinya kita hampir sama sekali sekarang kita tidak bisa secara murni menentukan bahwa media ini menjalankan profesinya secara tulus, gitu kan.
Nah, sementara itu asal mula inilah sebetulnya yang menggiring bagaimana terbentuknya opini publik. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang opini publik, mungkin kamu bisa merujuk dari buku-buku yang ditulis oleh Danning Mo ya. Adalah sebetulnya asal mula opini publik itu adalah banyaknya yang masalah yang terletak dalam konstelasi atau baik itu dalam bentuk perselisihan atau perbantahan yang dari proses tersebut memiliki potensi untuk berkembang menjadi isu yang kemudian isu itu akan ditangkap oleh banyak orang. Isu tersebut akan menyebar dari satu orang kepada orang lain dan menjadi kemudian isu itu menjadi publik, menjadi milik umum, menjadi perhatian umum, kemudian dipublikasikan oleh media massa. Yang artinya dengan demikian satu isu ini menjadi umum jika konfliknya menyebabkan isu tersebut menjangkau keluar dari pihak-pihak yang berurusan langsung. Ini ya. Jadi ini sebetulnya proses dari bagaimana opini publik itu terbentuk. Nah, makanya di sini Danimo menjelaskan pula beberapa tahapan ya kan, bagaimana suatu isu itu kemudian menjadi opini publik. Yang pertama dengan mempublikasikan konflik pribadi adalah munculnya pertikaian atau perselisihan yang berpotensi menjadi isu. Kemudian yang kedua munculnya kepemimpinan untuk melakukan publikasi, ya kan? Sehingga munculnya kepemimpinan untuk publikasi ini artinya apa? Bagaimana isu itu kemudian ditanggapi oleh mungkin seorang tokoh tokoh seorang tokoh atau seorang yang berpengaruh ya kan, seorang tokoh publik yang berpengaruh. Makanya konsep ini memperkuat efek agenda setting media yang ini pertama kali dikemukakan oleh Maxwell Malcolm, dan mereka beranggapan bahwa media ini mempengaruhi halayak tentang apa yang harus difikirkan, bukan pada apa yang harus difikirkan. Jadi ini ingin saya garis bawahi di sini ya. Jadi bagaimana proses pembangunan agenda setting itu adalah media memberikan pengaruh kepada halayak apa yang harus dipikirkan. Artinya kan gini ya, kamu secara tidak langsung diberikan secara terus menerus ya isu-isu yang itu menjadi fokus yang secara terus menerus diberitakan. Ini kan secara tidak langsung kemudian apa? Mempengaruhi pikiran kamu kan. Jadi makanya media itu mempengaruhi halayak tentang apa yang harus difikirkan, ya kan, bukan pada apa yang harus dipikirkan. Jadi dari sini media mengarahkan kognisi halayak dengan informasi yang disampaikannya, bahwa isu atau hal-hal yang dimuat medialah yang penting untuk diakui halayak. Dan halayak atau audiens ini digiring oleh media ke suatu konsensus bahwa apa yang diliput dan oleh media memang perlu diketahui oleh halayak secara konsisten. Kemudian publik akan menggunakan kerangka acuan yang dibentuk dan disusun oleh media ini dalam benak mereka, dan kemudian ini kemudian menentukan sikap dan perilaku mereka, termasuk ini juga menentukan perilaku politik pada pemilu. Sehingga kita lihat di sini penentuan agenda media dalam penonjolan atau pengabaian isu-isu tertentu dari berita yang dilaporkan itu juga adalah proses seleksi atau yang kemarin kita sebut dengan gatekeeping. Dan saat ini jika kita bicara dalam era saat ini, bagaimana setelah reformasi, kemudian bagaimana beragam beragam aturan tentang media itu membawa dinamika baru bagi perkembangan media massa di Indonesia. Di satu sisi juga tuntutan kebebasan pers yang telah lama diperjuangkan sudah terwujud. Fenomena ini antara lain dimungkinkan oleh beberapa hal, yakni semakin lemahnya posisi penguasa dan kekuatan publik justru menguat, karena kemarin kita singgung bahwa pilar keempat demokrasi itu adalah kebebasan pers.
yang di sini kemudian kekuatan-kekuatan di luar wilayah kekuasaan itu semakin besar dan juga menentukan. Makanya termasuk juga pemilihan dari tokoh-tokoh publik itu sangat dipengaruhi dengan jajak pendapat ya, tentang opini publik, siapa yang paling populer. Media massa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Media massa juga kemudian memperoleh kekuatan baru untuk semakin menempatkan diri sebagai agen perubahan dan juga politik. Pemberitaan media semakin berani melaporkan pemerintah, dan pemerintah juga di sisi lain juga tergerus ya kekuatannya dalam mengontrol media. Namun kita lihat juga bagaimana pada perkembangan selanjutnya dari kehidupan media massa juga justru juga ada yang offside ya dari kebebasannya sendiri, termasuk misalnya kontribusi pers terhadap usaha-usaha demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, pemulihan ekonomi, dan juga stabilitas keamanan nasional juga mengalami pergeseran. Artinya bagaimana kita lihat dalam saat ini media massa tampak lebih mengutamakan kepentingan ideologi tentang bahwa media itu juga tak lepas dari mereka juga adalah konglomerat, mereka itu juga perusahaan ya kan, dan juga bagaimana lebih mementingkan ini dan berjuang demi kepentingan pasar, sehingga bagaimana karakter media mengalami pergeseran seiring dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi. Terutama kita lihat bagaimana kerap kita saksikan keberpihakan media kepada kepentingan publik pada saat posisinya lemah berganti dengan keberpihakan terhadap ideologi-ideologi tertentu setelah media-media tersebut mendapatkan posisi yang kuat. Jadi ini kita bisa melihat gambaran media, bahwa media massa diciptakan untuk mencetak keuntungan bagi siapa yang ada di belakang tersebut, yang memberikan tempat yang memberikan media itu tempat yang memiliki pengaruh, sehingga berita saat ini kemudian dinilai sebagai suatu komoditas yang dijual, dan media massa merupakan usaha untuk menjual informasi, yang artinya dalam kondisi seperti ini sebagai institusi dalam masyarakat, tentu saja media mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana artikulasi bagi kritik dan juga ketidakpuasan mungkin bagi penguasa. Namun ketika tekanan pemerintah berkurang, media massa Indonesia juga masih belum secara optimal berfungsi sebagai sarana artikulasi publik terhadap penguasa. Kepentingan penguasa dan pemilik modal lah yang kemudian sangat mendominasi ya, sebelum jadi bukan mengabdi dan juga kepentingan masyarakat, dan juga memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat sehingga membangun aspek kognitif yang baik untuk masyarakat. Jadi ini menjadi PR kita bersama dan juga menjadi tantangan kita bersama, sehingga kita di sini melihat bahwa bagaimana media massa itu, dinamika media massa yang ada di negeri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana komunikasi massa, media massa, dan juga aktivitas politik itu berkelindan menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Karena ketika kita bicara tentang politik itu adalah tentang popularitas, dan media menyediakan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kamu ada pertanyaan, silakan kamu langsung aktifkan mikrofonnya dan silakan langsung bertanya.